Udara di lereng Gunung Merapi itu selalu dingin dan berkabut setiap pagi. Kabut tebal seperti menyembunyikan rahasia yang tak ingin dibongkar manusia. Di balik rimbunnya pohon-pohon pinus, terdapat sebuah desa kecil yang seolah dilupakan zaman. Desa Karangjati. Dan di sanalah, hidup seorang pemuda bernama Dirga. Dirga adalah sulung dari dua bersaudara. Sejak ayahnya meninggal karena tertimpa longsoran batu saat menggali batu andesit, Dirga mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Ibunya, Mak Rini, tak lagi sanggup bekerja karena penyakit paru-paru yang dideritanya sejak lama. Sedangkan adiknya, Sari, baru saja putus sekolah karena mereka tak mampu membayar uang seragam dan buku. Setiap pagi, Dirga turun gunung membawa keranjang anyaman bambu yang digendong di punggung. Ia berjalan kaki hingga 3 kilometer menuju pasar kota hanya untuk menjual pisang, singkong, atau kadang-kadang hasil buruan kecil seperti burung puyuh. Tapi hasilnya selalu tak seberapa. Hanya cukup untuk membeli beras 1 liter dan sedikit minyak goreng. Seringkali mereka makan nasi putih saja, tanpa lauk. Dirga, kau terlalu lelah. Biarkan Sari yang ke pasar besok, ujar Mak Rini sambil batuk berdarah. Dirga hanya menggeleng. Tidak, Mak. Sari harus jaga ibu. Aku masih kuat. Namun kenyataan tak seindah semangat. Tubuh Dirga makin kurus. Bajunya longgar. Kulitnya kering seperti kayu lapuk. Tetangga mereka mulai menjauh. Mereka bilang, keluarga itu pembawa sial. Bahkan, ada yang menyebarkan gosip bahwa penyakit Mak Rini adalah kutukan dari dosa masa lalu. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa, Dirga pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia tak berhasil menjual apapun. Barang dagangannya jatuh ke selokan, hanyut bersama arus deras. Ia terduduk di teras rumah, wajahnya kosong menatap hujan. Di dalam rumah, batuk Mak Rini semakin keras. Sari menangis memegangi tubuh ibunya yang panas. Aku harus lakukan sesuatu, bisik Dirga lirih. Malam itu, Dirga nekat pergi ke pasar malam di kota kecamatan. Ia pernah mendengar dari tukang becak. Di sana ada orang pintar yang bisa membantu siapa saja yang benar-benar terdesak. Pasar malam itu tak seperti biasanya. Lampunya redup, musik gamelan terdengar dari kejauhan, dan aroma dupa menyengat menusuk hidung. Di antara deretan tenda penjual mainan dan makanan, ada satu tenda yang tak ramai. Tenda itu gelap, hanya diterangi lentera minyak kecil di sudutnya. Di depannya, tergantung papan kayu bertuliskan, Ki Lurah Sumengkar pembuka rezeki, penolong kesusahan. Dirga ragu, tapi rasa putus asanya lebih besar dari ketakutannya. Ia mengetuk tiang tenda. Masuk, Cah Lanang. Terdengar suara serak dari dalam. Dirga masuk dengan tubuh gemetar. Seorang pria tua duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya tajam, rambutnya memutih, dan di sampingnya ada kendi tua berwarna kehitaman. Aku bisa mencium aroma putus asa dari tubuhmu. Kau butuh uang, bukan? Ucapnya tanpa basa-basi. Dirga mengangguk. Kalau begitu, duduklah. Kita akan bicara tentang liur babi. Ki Lurah Sumengkar bercerita bahwa ada seekor babi hitam gaib yang hidup di lereng utara gunung. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Babi itu hanya akan muncul jika dipanggil dengan mantra khusus. Ia bukan babi biasa. Ia adalah perwujudan jin kekayaan yang menyaru dalam bentuk babi. Siapapun yang bisa menahan jijik dan meminum liurnya setiap malam Jumat Kliwon, maka rezekinya akan mengalir seperti air, jelas Ki Lurah. Dirga merasa mual. Tapi ketika mengingat ibunya yang terbaring lemah dan adiknya yang belum makan, ia menelan ludah. Apa syaratnya? Jangan pernah berhenti meminum liurnya. Jangan buang kendinya. Dan jangan ceritakan ini kepada siapapun, atau akibatnya kau akan menyesal. Ki Lurah lalu menyerahkan kendi hitam itu. Aroma amis menyengat dari mulut kendi, seperti bangkai busuk yang dibiarkan menggenang. Jumat Kliwon nanti, letakkan kendi ini di bawah kolong ranjangmu. Tidurlah sendirian. Kalau kau cukup layak, ia akan datang dan meneteskan liurnya ke dalam kendi ini. Dirga membawa kendi itu pulang dengan perasaan campur aduk.
Ia menyembunyikannya dalam karung bekas di belakang rumah. Malam Jumat Kliwon pun datang. Langit gelap, hujan turun tanpa henti. Petir menyambar seakan menegaskan bahwa malam itu bukan malam biasa. Dirga berbaring di atas kasurnya yang tipis. Kendi ia letakkan di bawah tempat tidur. Jantungnya berdetak cepat. Di luar, terdengar suara langkah kaki berat. Seperti seekor binatang berkuku besar sedang menginjak-injak tanah basah. Suara itu makin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di jendela kamarnya. Dirga menahan napas. Bau busuk menyeruak ke dalam kamar. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Dari celah kolong ranjang, terlihat cairan kental menetes ke dalam kendi. Warnanya bening kekuningan, lalu berubah menjadi pekat kehijauan. Tiba-tiba, suara dengusan berat memenuhi kamar. Dirga menutup matanya erat-erat. Pagi harinya, kendi itu sudah penuh hingga separuhnya. Dirga mencium baunya dan hampir muntah. Tapi ia ingat pesan Ki Lurah. Jika ingin rezeki, telan liurnya. Dengan tangan gemetar, Dirga meneguk cairan itu. Sejak malam itu, hidup Dirga berubah. Hanya dalam 2 hari, ia mendapat tawaran kerja dari orang kota sebagai pengantar barang. Upahnya besar. Dalam seminggu, ia bisa membeli motor bekas, menebus ijazah adiknya, dan membawa Mak Rini berobat ke rumah sakit. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sari mulai sering ketindihan tiap malam. Ia melihat sosok babi hitam duduk di dadanya sambil mendengus. Mak Rini mendadak bisu. Lidahnya membengkak seperti hendak meledak. Para tetangga mengeluh ayam-ayam mereka hilang, dan babi-babi liar berkeliaran di pekarangan. Dirga tahu, ini baru permulaan. Tapi ia tak bisa berhenti. Ia sudah meminum liur itu. Ia sudah terikat. Dan kini, babi itu datang bukan hanya membawa liur, tapi juga kutukan. Pagi itu, rumah Dirga terasa berbeda. Bukan hanya karena kendi hitam di kolong tempat tidur sudah kosong, melainkan karena ketenangan yang dulu pernah ada, kini menghilang. Mak Rini duduk di pojok dapur. Mulutnya terbuka. Tapi tak satu pun suara keluar. Tangannya gemetar, menunjuk-nunjuk lehernya sendiri, seperti hendak mengatakan sesuatu namun tak sanggup. Ibu kenapa? Sari! Cepat panggil tetangga. Ibu nggak bisa bicara. Teriak Dirga panik. Sari yang baru saja selesai menyapu halaman langsung berlari keluar. Tapi entah kenapa, setiap orang yang ditemui Sari menolak ikut ke rumah mereka. Maaf, Dik. Aku lagi buru-buru, ujar Bulina, tetangga depan rumah yang biasanya baik. Maaf, Mbak, aku belum sarapan, sahut Pak Darto sambil menutup pintu. Semua menjauh. Sari kembali ke rumah dengan napas tersengal. Mas, kenapa mereka nggak mau nolong? Dirga hanya bisa menatap adiknya dengan mata merah. Ia tahu, ini pasti ada hubungannya dengan kendi liur babi itu. Ia mulai melihat pola yang tak bisa ia abaikan. Setelah kendi itu terisi dan diminumnya, selalu ada kejadian aneh. Namun hari itu, mereka tetap membawa Mak Rini ke puskesmas dengan motor tua milik Dirga yang baru dibeli 2 hari lalu. Anehnya, ketika dokter memeriksa Mak Rini, hasilnya menunjukkan tak ada luka atau pembengkakan fisik. Secara medis, ibumu tidak sakit. Mungkin trauma psikis. Tapi lidahnya seperti tertarik ke dalam. Ini ganjil. Dokter itu bicara sambil mengernyit. Wajahnya kebingungan. Dirga hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa semua ini terjadi setelah meminum liur babi? Malamnya, Dirga termenung sendirian di depan rumah. Hujan kembali turun, menyisakan aroma tanah yang basah dan dingin. Ia menggenggam kendi hitam yang kini kosong. Tapi ada bekas goresan kuku di bagian mulutnya. Goresan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Dirga merasa takut. Keesokan harinya, keanehan kembali terjadi. Beberapa warga menemukan bangkai ayam dengan lidah robek dan mata membelalak. Seolah mereka mati dalam ketakutan yang luar biasa. Dan lebih aneh lagi, di bawah bangkai ayam itu selalu ditemukan bekas lumpur hitam dan bekas kuku seperti hewan babi. Ini kerjaan siapa? Kok makin hari makin serem aja desa ini? Keluh Pak Ujang,
peternak ayam. Isu pun berkembang. Warga mulai percaya bahwa desa Karangjati sedang dilanda pagebluk. Bencana gaib yang terjadi karena ulah seseorang yang melanggar pakem leluhur. Beberapa orang tua mulai membakar kemenyan, membuat sesaji, dan melarang anak-anak keluar rumah saat malam tiba. Namun Dirga, meski dihantui rasa bersalah, tetap melanjutkan ritual liur babi itu. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Dan kali ini, suasananya jauh lebih mencekam. Saat Dirga meletakkan kendi di bawah tempat tidur dan mematikan lampu, ia mendengar suara geraman dari luar jendela. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini terdengar lebih dekat, lebih jelas, seolah makhluk itu berjalan di atas atap rumahnya. Genteng-genteng berderak satu persatu. Dirga menahan napas. Tiba-tiba, brak, sesuatu meloncat turun ke tanah dari atap. Suara itu berat, berdebum, disertai dengusan dan suara napas berat yang menakutkan. Dirga tidak berani membuka mata. Ia hanya menggigit ujung selimut. Tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian, kendi itu mulai bergetar sendiri. Tanpa suara, tanpa angin, kendi hitam itu mengisi sendiri. Cairan hijau kental mengalir seperti air dari udara kosong. Dirga tahu, babi itu sedang ada di dekatnya. Ia bisa mencium bau amis bercampur bau bangkai yang sangat kuat. Lalu sesuatu menyentuh kakinya. Dingin. Bak. Seperti lidah. Pagi harinya, Dirga kembali meneguk liur itu dengan gemetar. Tapi ia terkejut. Kali ini cairannya tidak seperti biasa. Warnanya lebih gelap. Rasanya lebih pahit. Tapi, hanya sejam setelah diminum, telepon dari seseorang di kota datang. Mas Dirga ya? Kami dari dealer mobil. Anda menang undian pembeli baru. Silakan ambil mobil pick-up baru Anda secara gratis. Dirga membeku. Itu tak masuk akal. Ia tak pernah ikut undian. Tapi itulah pesugihan. Setiap tetes liur babi adalah mata uang tak kasat mata yang dibayar dengan nyawa, kesadaran, dan kehormatan. Dan kini, Dirga menjadi semakin kaya. Tapi rumahnya semakin sunyi. Sari mulai jarang bicara. Matanya kosong. Ia pernah berkata, "Mas, ada babi duduk di kursi dapur semalam." Tapi Dirga hanya mengelak, pura-pura tak dengar. Mak Rini pun kini sepenuhnya tak bisa bicara. Ia hanya menatap langit-langit rumah dan menangis. Di sudut dapur, kendi itu terus bertambah penuh. Seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Salah satu tetangga mereka, Pak Rusman, ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya penuh lumpur, lidahnya hilang, dan di dadanya terdapat bekas tapak besar, seperti tapak hewan babi, tapi ukurannya tak wajar. Warga mulai curiga, dan entah mengapa, setiap orang yang mendekati rumah Dirga, perlahan mulai menjauh. Desa Karangjati kini dikelilingi kabut tak biasa. Bukan kabut dari gunung, tapi kabut dari kutukan. Matahari pagi seharusnya menjadi pertanda kehidupan yang baru. Tapi di rumah Dirga, sinar mentari terasa muram, seperti tak mampu menembus aroma kematian yang perlahan mengendap di tiap sudut ruang. Rumah yang dulu riuh oleh suara Mak Rini dan tawa Sari, kini sunyi seperti makam. Dirga berdiri mematung di depan kendi. Cairan dalamnya masih ada, kental dan berwarna kehijauan pekat. Kini, ia tak lagi merasa jijik seperti pertama kali. Tapi ada rasa lain, ketergantungan. Ia mulai menanti malam Jumat dengan gelisah. Bukan karena takut, tapi karena ingin. Seolah tanpa liur babi itu, hidupnya akan runtuh. Namun semua berubah ketika bayangan itu muncul. Di siang bolong. Hari itu, Dirga sedang memeriksa mesin motor pick-up barunya di halaman rumah. Sari duduk di teras, membaca buku, atau setidaknya pura-pura membaca, karena matanya sebenarnya kosong menatap tanah. Mak Rini di dalam kamar, hanya berbaring, tak bergerak sejak semalam. Matahari tepat di atas kepala ketika Dirga merasakan sesuatu yang aneh. Udara mendadak dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh es batu dengan tangan telanjang. Kemudian, dari balik kandang ayam, muncul bayangan besar. Bayangan seekor babi. Tapi ukurannya tak masuk akal. Setinggi manusia dewasa,
berbulu hitam lebat, dan matanya merah menyala meski hanya berupa bayangan di atas tanah. Dirga membelalakan mata. Ia tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak begitu kencang. Nyaris meledak. Bayangan itu berjalan, merayap di tanah, lalu melingkari tubuhnya. "Mas!" Suara Sari lirih. Dirga menoleh. Sari memandang lurus ke arah tanah di belakang Dirga. "Ada babi itu lagi," ucapnya pelan. Dirga tak sanggup menjawab. Ia melihat sendiri bayangan itu lalu menghilang begitu saja, menyerap masuk ke bawah kendi di dapur. Sejak hari itu, Dirga tahu, babi itu tidak lagi sekadar datang saat malam. Ia kini sudah tinggal bersama mereka. Menyatu dengan rumah. Mengawasi. Mengendap. Malam Jumat berikutnya datang lebih cepat dari yang Dirga inginkan. Tapi kini, ritual terasa berbeda. Kendi itu tidak terisi sendiri seperti sebelumnya. Justru, ia mendengar suara langkah dari loteng rumah. Langkah kaki, berbentuk seperti cakar hewan besar, diiringi dengan dengusan berat dan bunyi cakaran di kayu. Tap, tap, tap. Langkah itu turun ke lantai 2. Lalu tangga. Dan berhenti. Tepat di depan kamarnya. Pintu terbuka dengan perlahan. Dirga menahan napas. Selimut ia tarik hingga ke dada. Matanya mengintip sedikit. Sesuatu berdiri di ambang pintu. Bayangan hitam. Bertubuh besar. Hidungnya panjang. Moncong babi. Tapi matanya seperti mata manusia. Merah, penuh amarah dan kelaparan. Makhluk itu berjalan pelan, mendekat, dan duduk di sisi tempat tidur. Lidahnya menjulur, meneteskan cairan kental berwarna hijau tua ke dalam kendi. Sambil terus menatap Dirga. "Makan," katanya. Untuk pertama kalinya, makhluk itu berbicara. Esok paginya, Dirga tak hanya menemukan kendi itu penuh, tapi juga ada sebuah benda aneh di dalamnya. Potongan rambut manusia. "Endeng, Mbak." Dirga muntah seketika. Tapi rasa ingin tahu mendorongnya memeriksa sekeliling rumah. Dan ia menemukan kenyataan yang membuat kakinya lemas. Di dapur, rambut Sari mulai rontok. Sejak malam itu, Sari mulai berbicara sendiri. Ia berbicara dengan sudut-sudut gelap rumah. Tertawa sendiri. Kadang menyanyi, kadang menangis. Dirga mencoba bertanya, tapi Sari selalu menjawab. "Dia bilang aku cantik, Mas. Dia suka rambutku." Dirga tak bisa menyangkal lagi. Pesugihan ini perlahan mengambil keluarganya. Ia mencari Ki Lurah Sumengkar kembali ke pasar malam. Tapi tenda itu sudah tak ada. Seolah menghilang di telan tanah. Tak ada jejak. Tak ada saksi. Seakan-akan pria itu hanyalah bagian dari mimpi buruk. Kini Dirga sendiri. Kendi terus penuh setiap malam. Kadang tanpa ritual. Kadang tanpa babi itu datang. Tapi setiap kali ia minum, satu bagian dari hidupnya hilang. Tetangga makin menjauh. Teman-teman menghindar. Sari semakin gila. Dan Mak Rini tak lagi berkedip. Hanya menatap langit-langit rumah seolah menunggu jemputan maut. Puncaknya terjadi 2 malam setelahnya. Dirga pulang dari kota membawa uang tunai dalam jumlah besar. Ia berencana membawa Sari berobat ke RSJ. Tapi saat membuka pintu rumah, udara di dalam begitu menyengat. Bau amis bercampur darah. Ia memanggil adiknya. Tidak ada jawaban. Ia masuk kamar Mak Rini. Kosong. Kamar Sari juga kosong. Lalu dari arah dapur, terdengar suara kunyahan. Suara sesuatu yang sedang mengunyah dengan rakus. Dirga perlahan berjalan ke dapur. Dan di sana, ia melihat pemandangan yang menghancurkan jiwa. Seekor makhluk besar hitam duduk membelakanginya. Di depannya, seonggok tubuh yang tak lagi utuh. Rambut hitam panjang, kulit pucat. "Sari." Babi itu sedang memakan adiknya. Dirga menjerit. Makhluk itu menoleh. Lidahnya menjulur. Darah menetes dari moncongnya. Matanya bersinar merah menyala. Lalu ia berkata dengan suara berat. "Giliranmu nanti."
Langit malam di desa Karangjati tak lagi bersahabat. Langitnya hitam pekat meski tak ada awan. Udara dingin menusuk, membekukan tulang, dan aroma busuk darah terus menghantui udara. Di rumah yang kini tak lagi layak disebut rumah itu, Dirga terduduk di lantai dapur, tubuhnya gemetar, mata menatap kosong ke arah genangan darah yang menghitam. Tubuh Sari sudah tak utuh. Dirga hanya mampu mengumpulkan sisa-sisa pakaian adiknya yang masih bisa dikenali. Tangisnya tak bersuara. Tubuhnya sudah terlalu kaku untuk menjerit. Pikirannya terlalu rusak untuk marah. Ia menatap kendi itu. Masih berdiri utuh di pojok dapur. Tak sedikit pun tergeser. Masih memancarkan aroma amis yang kini bercampur dengan bau bangkai. Di dinding, bayangan babi itu masih membekas. Seolah menyatu dengan tembok. Tak bergerak, tapi menatap. Menunggu. Aku harus menghentikan ini, gumam Dirga. Tapi, bagaimana? Keesokan paginya, Dirga membungkus kendi hitam dengan karung goni dan membawanya ke hutan. Ia berjalan jauh, melewati ladang, sawah, dan menyusuri jalan setapak menuju Curug Lawang, tempat orang-orang dulu biasa membuang benda keramat. Air terjun itu dipercaya sakral, tempat para leluhur menyucikan diri dari kutukan. Sesampainya di sana, Dirga melempar kendi itu ke dasar jurang yang penuh air deras. Hatinya sesak, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Napasnya lebih ringan. Langkahnya kembali ke desa terasa lebih cepat. Namun saat ia sampai di rumah, kendi itu sudah ada di depan pintu. Masih utuh, masih basah. Masih berdiri tegak, menunggu. Dirga menjatuhkan tubuhnya. Tak sanggup berpikir. Ia coba membanting kendi itu, tapi tak retak. Ia membakarnya. Namun kendi itu tak hangus. Ia kubur di tanah. Tapi tengah malam kendi itu kembali berada di bawah tempat tidurnya. Kali ini, dengan cairan yang lebih kental dan bau yang jauh lebih busuk. Gak bisa lepas. Aku gak bisa keluar dari ini. Desis Dirga. Dirga mulai kehilangan akal. Ia datangi para dukun, tokoh agama, bahkan paranormal dari luar kota. Semuanya mundur setelah melihat kendi itu. Maaf, ini bukan pesugihan biasa. Ini perjanjian kuno. Sudah tertulis. Darah harus dibayar darah. Apa maksudnya? Selama kau hidup dan terus menolak liurnya, ia akan ambil satu persatu orang yang kau kenal. Dan akhirnya, kau sendiri yang akan dimakan. Kata-kata itu membekas. Dirga tak bisa tidur. Malam-malamnya kini selalu disertai suara cakaran di dinding, dengusan babi, dan bayangan hitam yang menari di langit-langit kamar. Lebih mengerikan lagi, tetangga mulai mati satu persatu. Pak Darto ditemukan tewas dengan tubuh terguling di ladang. Lidahnya putus. Bu Lina ditemukan dalam kamar mandi dengan isi perut terburai. Bahkan seorang anak kecil di desa, Andi, tiba-tiba menghilang saat bermain di kebun pisang, dan hanya sendalnya yang ditemukan, dikelilingi jejak kuku babi. Semua mata kini tertuju pada Dirga. Tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Suatu malam, Dirga bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan batu. Di tengahnya, duduk makhluk besar berbentuk babi dengan kepala manusia. Matanya merah, bibirnya tebal. Air liur menetes dari taringnya. Ia tertawa. Kenapa kau mencoba melawan? Kau yang minta. Kau yang datang. Kau yang haus kekayaan. Maka kau harus membayar. Aku nggak tahu ini akan seperti ini. Makhluk itu menatap tajam. Kau tahu, tapi kau pura-pura bodoh. Kau tahu tak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan hidupmu, sekarang bukan milikmu lagi. Lalu Dirga terbangun. Dan kendi itu, kini berpindah ke atas dadanya. Menekan. Berat. Seolah mengisap napasnya. Ia ingin mati. Tapi tubuhnya tak bisa bunuh diri. Seolah jiwanya kini diawasi oleh makhluk yang lebih kuat dari maut. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dirga tak bisa tidur. Tak bisa makan. Setiap makanan yang masuk ke mulutnya terasa seperti lumpur. Setiap tetes air terasa amis. Ia melihat bayangan babi di cermin.
di air, bahkan di mata orang-orang. Ia bicara sendiri. Ia tertawa saat hujan darah turun dari atap rumahnya. Ia menari di dapur, sambil membawa kendi dan tertawa seperti orang gila. Hingga suatu malam, seseorang datang ke rumahnya. Bukan warga desa, bukan paranormal, tapi seorang lelaki tua, berjubah kain mori. Wajahnya tak terlihat, hanya suara berat yang keluar. Masih ada satu cara. Dirga langsung bersimpuh. Apapun, aku akan lakukan. Tolong aku. Bakar dirimu bersama kendi itu. Di tempat pertama kali kau minum liurnya. Jika kau bertahan, kau bebas. Jika tidak, kau akan jadi bagian dari makhluk itu. Dirga menatap lelaki itu. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, lelaki itu lenyap seperti kabut. Malam Jumat terakhir pun tiba. Dirga mengambil kendi itu, membawanya kembali ke kamar tempat pertama kali ritual dilakukan. Ia siram dirinya dengan minyak tanah. Ia duduk bersila, menatap kendi itu, dan menyulut korek api. Api membesar, membakar tubuhnya, membakar kendi, membakar tempat tidur. Suara jeritan menggema dari dalam rumah. Jeritan bukan hanya suara manusia, tapi juga suara babi, tangisan, tawa, ratapan. Semua bersatu dalam kobaran api yang melahap rumah kayu itu hingga tinggal abu. Pagi harinya, warga hanya menemukan sisa-sisa arang. Tak ada tubuh, tak ada tulang. Tapi di antara abu yang menghitam, kendi itu masih utuh, berdiri tegak. Dan tetesan liur masih mengalir dari bibirnya. Warga desa Karangjati berdiri terpaku mengelilingi rumah yang kini tinggal arang. Api yang melahap bangunan itu telah padam sejak subuh. Namun hawa panas dan bau daging hangus masih mengambang di udara. Tak ada seorang pun yang berani mendekat lebih dari 3 langkah. Dari antara abu dan puing-puing kayu gosong, hanya satu benda yang tersisa dalam keadaan utuh, kendi hitam. Tak retak, tak hangus, dan di bibirnya masih ada tetesan liur berwarna hijau, mengalir perlahan seperti air mata yang tak henti. Pak Bayan, kepala dusun, berdiri paling depan. Wajahnya tegang. Ia pernah mendengar tentang kendi semacam itu dalam naskah tua peninggalan kakeknya, tapi ia tak pernah membayangkan akan melihatnya sendiri. Ia mencoba menyentuh kendi itu dengan sebatang kayu. Begitu kayu menyentuh permukaannya, kayu itu retak seketika. Jangan ada yang mendekat, bisiknya, setengah gemetar. Warga desa pun sepakat mengurung area rumah Dirga dengan pagar bambu dan tanda larangan. Tak ada yang diperbolehkan masuk. Kendi itu tetap di sana. Tidak disentuh, tidak dipindahkan. Namun manusia memang makhluk pelupa. Dan selalu ada yang merasa lebih pintar dari yang lain. 2 bulan setelah kebakaran rumah Dirga, datanglah seorang pemuda dari luar desa. Namanya Aji. Ia seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tentang tradisi gaib dan pengaruhnya terhadap psikologi masyarakat pedesaan. Ia mendengar tentang tragedi di Karangjati melalui blog-blog misteri dan forum-forum gelap di internet. Dengan kamera saku dan catatan kecil, Aji menyusuri desa. Ia mewawancarai warga, mencatat testimoni, dan pada akhirnya, datanglah ia ke pagar bambu yang melingkari bekas rumah Dirga. Jangan dekati tempat itu. Nak, banyak yang sakit mendadak setelah coba masuk. Bahkan kambing Pak Toha mati mendadak begitu nyelonong ke sana. Peringatan itu datang dari Bu Ruyah, seorang janda tua. Namun Aji tertawa kecil. Saya cuma mau ambil gambar dari jauh. Bu, santai aja. Tapi dalam hati, ia sudah menyiapkan rencana yang lain. Malam itu, dengan senter kecil dan langkah hati-hati, Aji menyusup ke balik pagar bambu. Ia berjalan di atas tanah bekas bara, mendekati tempat kendi itu terakhir kali terlihat. Dan benar, kendi itu masih di sana. Berdiri tenang di tengah kegelapan. Berwarna hitam pekat. Permukaannya memantulkan cahaya senter seperti kulit ular. Dan dari bibirnya, masih menetes cairan aneh. Aji mendekat. Ia tak percaya benda itu bisa menyebabkan semua teror yang warga ceritakan. Cuma kendi. Mungkin orang-orang kampung terlalu percaya tahayul. Gumamnya sambil menyalakan kamera.
Tapi ketika ia mencoba memotret, cahaya kameranya mati, senter padam, dan udara mendadak menjadi pengap. Aji meraba-raba dalam gelap. Kakinya menginjak sesuatu yang basah dan licin. Tangannya menyentuh kendi. Bergetar. Lalu ia mendengar suara. Haus. Tubuhnya membeku. Ia menoleh. Tak ada siapapun. Tapi bau amis menyengat. Lebih kuat dari apapun yang pernah ia cium. Dan dari balik semak, dua mata merah menyala perlahan. Sejak malam itu, Aji menghilang. Seminggu berselang, warga menemukan kembali kendi hitam itu. Tapi kali ini tidak lagi di rumah Dirga. Melainkan, di depan musola desa. Tertutup kain putih. Dan di sekelilingnya, ada bekas darah kering. Tak ada yang tahu siapa yang memindahkannya. Tak ada yang tahu siapa korban berikutnya. Namun sejak hari itu, warga Karangjati hidup dalam ketakutan diam-diam. Dan kendi itu kini berpindah-pindah tempat setiap malam. Kadang muncul di depan rumah orang kaya. Kadang di pojok pasar. Kadang di dekat kandang sapi. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi bisikannya selalu terdengar bagi mereka yang sedang terpuruk. Mau uang? Minum aku. Mau bebas utang? Aku bisa bantu. Mau dihormati? Hanya satu teguk. Dan begitulah. Kisah Dirga hanya menjadi satu babak dari warisan kutukan liur babi yang tak pernah berakhir. Selama dunia ini masih dihuni manusia yang rela menukar moral dengan materi. Selama masih ada orang yang memilih kekayaan instan daripada kerja keras. Selama itu pula, kendi hitam akan terus mencari pemilik baru. Karena pesugihan tak pernah benar-benar mati.